Drama Korea When Life Give You Tangerines Episode 2. Check this out. Di bawah langit senja yang mulai berubah warna, taman bunga liar di Jeju terlihat seperti lautan emas dan oranye. Bunga-bunga kuning bergoyang lembut di terpa angin, menciptakan suasana yang tenang namun penuh dengan emosi yang belum tersampaikan. Aesun dan Gwansik berjalan berdua di antara bunga-bunga liar, seperti biasa. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Gwansik, yang biasanya diam dan menjaga jarak, tampak lebih gelisah dari biasanya. Tangannya mengepal, matanya sesekali melirik ke arah Aesun, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tak bisa diungkapkan. Saat mereka berhenti di tengah taman, Aesun menatap ke kejauhan, menikmati pemandangan. Ia tidak menyadari bahwa Gwansik sedang menatapnya dengan intens, matanya dipenuhi dengan perasaan yang sudah terlalu lama ia tahan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Gwansik membalikkan tubuhnya hingga mereka saling berhadapan. Gwansik? Apa? Sebelum Aesun bisa menyelesaikan kata-katanya, Gwansik menundukkan wajahnya dan mencium bibirnya dengan cepat dan penuh emosi. Ciuman tiba-tiba ini bukan hanya aksi impulsif, tetapi hasil dari perasaan yang telah lama ditahan. Gwansik bukan orang yang mudah mengungkapkan perasaannya, tetapi di momen ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Aesun menunjukkan bahwa ia juga telah lama menyukai Gwansik, tetapi terlalu takut untuk mengakuinya. Momen ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Setelah ini, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Mereka harus menghadapi perasaan mereka yang sebenarnya. Di tengah taman bunga yang berayun pelan di bawah angin, mereka akhirnya menyadari satu hal, bahwa mereka saling mencintai dan tidak ada lagi alasan untuk menyangkalnya. Setelah kematian ibunya, Aesun harus menghadapi kenyataan pahit tinggal bersama ayah tirinya yang tidak bertanggung jawab. Dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, mengurus adik-adik tirinya, bekerja di ladang, dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara ayah tirinya menghabiskan waktu dengan minum-minum dan bermalas-malasan. Di tengah kesulitan ini, Gwansik tetap setia mendampingi Aesun. Meskipun nenek Gwansik menentang hubungan mereka karena pengalaman masa lalu keluarganya, keinginan Aesun untuk meninggalkan Jeju dan mengejar impiannya sebagai penyair semakin kuat. Setelah mengetahui bahwa ayah tirinya tidak akan mendukung pendidikannya, Aesun dan Gwansik memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Mereka mencuri perhiasan dari rumah masing-masing dan menyamar sebagai pasangan suami istri untuk naik kapal menuju daratan utama Korea. Saat di atas kapal, mereka menghadapi kecurigaan dari kapten, tetapi Aesun dengan berani meyakinkan bahwa mereka adalah pasangan yang sah. Ketika mengetahui bahwa Gwansik pergi bersama Aesun, ibu Gwansik langsung menduga mereka kabur ke kota besar. Dengan naluri seorang ibu, ia mulai mencari petunjuk dari teman-teman dan orang-orang di sekitar. Ia berangkat ke Busan dengan penuh emosi dan ketakutan bahwa putranya mungkin menghadapi bahaya. Sebagai seorang ibu tunggal yang telah berjuang membesarkan anaknya, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Gwansik memilih untuk meninggalkannya tanpa kabar. Di Busan, ia mencari ke berbagai tempat. Ketika ibu Gwansik tidak kunjung menemukan anaknya, ia akhirnya meminta bantuan polisi. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan dari Jeju ke Busan, Aesun dan Gwansik akhirnya menemukan tempat menginap, sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Dengan uang yang tersisa, mereka hanya mampu membayar kamar kecil yang sederhana. Malam itu, mereka beristirahat dengan perasaan campur aduk, senang karena berhasil kabur, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Gwansik sudah terbangun di pagi hari, perasaan panik langsung menyerangnya. Tas yang berisi semua uang dan barang berharga mereka telah menghilang. Aesun, tas kita hilang, seru Gwansik membangunkan Aesun yang masih setengah tidur. Aesun segera bangun, wajahnya berubah tegang saat menyadari kebenaran ucapan Aesun. Mereka menggeledah seluruh kamar, memeriksa di bawah tempat tidur, di dalam lemari kecil, bahkan di kamar mandi, tetapi tas mereka benar-benar hilang. Setelah mencoba mengingat kejadian semalam, mereka mulai curiga bahwa pemilik hotel mungkin adalah pelakunya. Setelah menyadari bahwa pemilik hotel mencuri tas mereka, Aesun dan Gwansik tidak bisa tinggal diam. Mereka menyusun rencana untuk mengambil kembali barang-barang mereka tanpa ketahuan. Malam itu, ketika hotel mulai sepi, Aesun dan Gwansik menyelinap ke kamar tempat pemilik hotel menyimpan barang-barang curian. Gwansik bertindak sebagai pengawas, memastikan tidak ada yang melihat. Aesun dan Gwansik tidak berhasil menemukan tas mereka di kamar hotel, tapi mereka menemukan kotak uang pemilik hotel, tetapi sayangnya mereka ketahuan oleh pemilik hotel. Pemilik hotel mengejar mereka dengan teriakan marah, menuntut barangnya kembali. Jalanan sempit di sekitar hotel berubah menjadi arena pengejaran yang menegangkan.
Namun, nasib buruk menimpa Aisun. Saat mencoba melarikan diri, Aisun tertangkap oleh pemilik hotel. Pemilik hotel berhasil menangkap Aisun. "Lepaskan aku!" teriak Aisun sambil meronta. Pemilik hotel mencekik lehernya, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kalian pencuri, aku akan menyerahkan kalian ke polisi," katanya dengan nada mengancam. Gwansik berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Melihat Aisun dalam bahaya, ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Episode berakhir. Dengan keberanian yang tak terduga, Gwansik berlari kembali ke arah Aisun. Ia melompat dan mendorong pemilik hotel hingga terjatuh. Dan cerita pun berakhir sampai bertemu di episode selanjutnya. Thanks for watching Bulan Cinta.